sudah ditangkap kemarin ketika dia buron di Jepang, dan hari ini klien kami itu pelapor berinisial I diperiksa dan setelah ini karena Al Naura itu sudah ditangkap dan diamankan di lapas Palembang, maka hari ini saudara I atau IL gitu ya, itu akan dimintai keterangan sekaligus nanti memastikan kapan penyidik untuk memeriksa dia di lapas Palembang. Intinya begitu selesai hukuman yang ini dia akan lanjut hukuman yang kedua begitu. Nah, adapun yang kedua, kedatangan saya hari ini untuk satu memastikan laporan kedua, panggilan kedua terhadap saudara Nikita Mirzani sudah jalan atau belum. Kan katanya dipanggil yang kedua, apakah NM datang atau tidak. Kalau Nikita Mirzani tidak datang, berarti selesai hak dia untuk klarifikasi naik ke penyelidikan dan penyidikan. Dan kalau ini sudah naik ke penyelidikan dan penyidikan, artinya prosesnya harus segera berjalan. Yang ketiga, saya akan komunikasi dengan pihak penyidik tentang seseorang yang sudah saya tunjuk guna melanjutkan penanganan terhadap saudara Fadel Al-Fajar Bajidik. Kemarin saya lihat Pak Umar, Bintang, Martin jenguk ya, Pak. hari Kamis, dan nanti saya akan sampaikan ke penyidik bahwa sudah ada orang yang saya tunjuk untuk penanganan perkara, karena beberapa klien juga saya harus fokus, dan begitu juga dengan kasus-kasus yang lain. Kemudian tentang Hotman Paris, dia katanya sudah keluar rumah sakit. Ya kita senang lah supaya kita bisa head to head lagi di pengadilan. Tetapi satu yang saya klarifikasi, bahwa saya tidak pernah mau berdamai dengan dia. Jadi kau Hotman fokus ke sakitmu. Yang bicara perdamaian itu bukan saya, tapi tim hukum saya, saudara Banua Sanjaya Hasibuan, Banua Sanjaya Hasibuan. Atas dasar apa? Kemanusiaan. Karena kalaupun dia mengatakan dia sehat, lalu kemudian dia bicarakan Rasman terus, saya takut jangan-jangan ini orang nanti ya mau meninggal pun dia ingat nama saya sama nama Firdaus. Jadi hilangkan itu. Kalau kita sudah sakit, mbok sadar diri, elus, apa yang salah dengan diriku? Mbok jangan pikirin orang, pikirin sakitmu. Nah, kalau kau kuat, kan nggak mungkin kau tumbang di persidangan ini. Itu namanya tumbang, digopong, bawa ke mobil berobat. Kalau kau kuat, kau udah datang sidang kemarin, nggak mungkin kau dirujuk ke Singapura. Jadi bagi saya, kata-kata begini ini sangat menjijikkan, dan saya sudah diingatkan oleh para senior saya, Bang Riki terutama, Bang Irjen Riki Sitohang, Bang Irjen Anjar, Ketua Umum Pradi Bersatu, semua bilang, udah nggak usah dikomentari lagi masalah Hotman. Jadi saya udah malas komentari Hotman ini, tapi Hotman ini komentari saya. Kita sidang tanggal 20, kau jatuh sakit, kau dilarikan ke rumah sakit. Kemarin kita sidang kau nggak datang. Di mana hebat kau? Dibilang saya kalah 1-0, kau sudah 2-0 telak sekarang. Masa kau nggak malu? Kau sok jago, orang udah tumbang kok. Nah itu dia. Jadi saya kira itu nanti bagaimana pemeriksaan di atas terhadap klien kami IL, begitu juga dengan Al Naura, begitu juga dengan panggilan terhadap NM. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Tidak satu pun yang saya laporkan yang tidak jalan, semuanya harus jalan. Oke ya. Oke Bang, berarti yang NM Apa? ini terkait laporan yang mana Bang? Boleh jelasin lagi biar Penganiayaan terhadap yang membuat apa, berdarah apa saya lecet apa namanya ini robek. Dan kemudian laporan kami yang di Polres Metro Jaksel ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik itu juga jalan. Begitu juga dengan Pak Umar. Jadi ya memang harus jalan. Ya perkara dia sekarang diributkan, dia belum ditahan. Saya yakin tanggal 3 dia ditahan. Saya yakin tanggal 3 Maret saya yakin NM ditahan. Iya, besok kan sudah puasa.
Nanti malam kita makan sahur kan? Oke bang, terkait kemarin kan keluarga Fadel sudah datang ya kan ke sini. Katanya ibunya sempat sedih nih Ramadan tanpa Fadel. Ini seperti apa sih abang tanggapannya? Ya saya pikir semua ibu pasti akan sedih ketika anaknya tidak ikut bersama dia di bulan Ramadan. Saya sudah berjuang 7 bulan untuk Fadel. Ketika Loli membuat keterangan berbeda, maka saya nggak bisa lagi untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa jadi tersangka. Tinggal pembuktian di pengadilan. Dan itu sudah saya tunjuk timnya untuk menangani kasus-kasus ini. Karena saya sudah diingatkan, nanti dikira saya mau tenar terus, mau pansos, enggak lah. Kasus ini sudah sangat viral tentang seorang Rasman, pokoknya orang sudah semua tahu. Dan saya kira kalau ibunya sedih, sangat pantas, sangat wajar. Dan ibu mana sih yang tidak akan sedih? Saya kira begitu. Sedangkan NM sekarang hamil 3 bulan dan lain sebagainya, ya saya kira tidak akan menghalangi polisi juga untuk melakukan penahanan. Karena ancaman hukumnya 20 tahun. Sekarang Sheila dan lain sebagainya saling serang di antara mereka ya. Saya kira satu-satu saja diurai gitu ya. Kalau Sheila memang ada bermasalah ya proses. Kalau Oki bermasalah proses. Kalau NM bermasalah ya proses. Kalau dokter detektif bermasalah ya proses. Saya kira semuanya equality before the law. Kita mesti pilih dan pilih kasus ini. Jadi nggak boleh karena kebencian kita kepada satu orang terus kita berlaku tidak adil kepada dia, itu nggak baik. Jadi kalau saya melihat memang dunia skincare sekarang bermasalah. Dan saya dapat informasi saudara Richard Lee masuk Islam. Saya tanya tadi dengan Ustadz Dery Sulaiman, teman baik saya itu Pak Ustadz Dery, mengatakan benar dia mau masuk Islam. Alhamdulillah, kita doakan. Nah, cobalah kalau Anda setelah memeluk agama Islam, ikuti ajaran agama Islam yang baik dan benar, apalagi menjelang Ramadan kan. Saya kira begitu. Berarti sekarang keperluannya sekarang sambil jenguk Fadel juga apa gimana bang? Itu udah pastilah. Kan. Masa saya datang saya nggak lihat dia. Saya akan besok. Kabarnya Fadel kemarin gimana bang? Kemarin saya lihat dia kan berpeci putih, agak gemukan, badan lebih bersih, dan dia bilang memang dia sekarang sholatnya taat. Jadi sampai dia bilang, Om saya ini selama ini agak kurang dekat ke Tuhan, lagi asik sibuk dancer, sekarang saya lebih dekat ke Tuhan. Ini saya kira itu. Oke. Ya, oke ya.